Silakan masuk. Oh, Iya, iya, mari iya. silakan duduk di sini. Pagi, masih. Nah, selamat pagi Kak. Iya, Sebelumnya perkenalkan di sini saya sebagai Laura sebagai konselor Kakak pada hari ini. Iya. Boleh tahu dengan Kakak siapa saya bicara dan umur berapa? Oh, selamat pagi. Nama saya Ngurah Bagus Sama Sehat. Dipanggil biasanya Ngurah atau Rama. Dan saya berusia 18 tahun. Bentar lagi akan beranjak pada 19 tahun. Oh baik, terima kasih Kak Rama. Saya panggil Kak Rama aja ya. Iya, Biar silakan. enak. Kan? Baik. Mau nanya gimana nih kabar Kak Rama hari ini? Wah, belakangan ini saya sebenarnya kurang sehat, kurang optimal karena agak lemas gitu. Oh, kalau boleh tahu nih, lemasnya kenapa? Eh, Berdasarkan ingatan saya itu dibanding dengan yang belakang-belakangan sebelum mungkin kayak tahun lalu itu, saya tahun ini telah mencoba hal yang baru, yaitu untuk berhenti makan pagi gitu, untuk mengurangi bobot badan saya, serta mungkin bisa efisien energi agar tidak ada energi yang terkeluarkan terlalu banyak gitu. Oh gitu ya, baik. Terima kasih Kak Rama. Mungkin terdengar kurang nyaman ya. Iya. Kalau misalnya lemas itu biasanya muncul kapan? Pagi hari, siang hari, atau sore hari? Nah, berdasarkan eksperimen saya itu, saya biasanya musim yang pagi hari, sehingga saya merasa lemes pada pagi hari, tapi hingga siang hari juga kadang-kadang saya tetap merasakan efeknya juga. Oh, berarti kedengarannya cukup mengganggu ya, apalagi kalau buat aktivitas belajar saat sekolah ya? Iya, betul-betul. Boleh tanya sedikit, berarti Silakan aja. kamu sebelum sekolah, beberapa belakangan ini kamu nggak pernah sarapan ya? Di pagi hari? Iya, kadang-kadang saya mending makanan bekal aja atau mungkin beli di kantin gitu, karena kebanyakan makanan lebih enak dan lebih murah gitu. Oh, jadi sekarang berarti nggak sarapan tuh udah jadi rutinitas ya? Jadi skip sarapan, jadi makan siang beli di kantin gitu? Iya, betul. Baik, oke, baik sama. Kalau boleh tahu, kalau saya tahu dengan kamu tidak sarapan itu, kamu merasakan selain lemas tadi, apa yang kamu rasakan? Apakah kamu lebih senang atau gimana? Atau enggak sama sekali? Jujurnya saya berpikir sendiri tuh bahwa saya merasa sangat kosong di dalam, kayak di perut saya tuh hingga tidak ada sama sekali gitu, tidak ada yang bisa diproses, tidak ada yang bisa bahan untuk melakukan sesuatu gitu, tidak ada energi maksud saya. Oh baik, iya baik. Berarti mulai sekarang dari pola makan kakak yang tadi kakak bilang jangan sarapan di pagi hari itu, mungkin mulai coba kita ubah ya pola makannya, jadi kita coba kembali untuk sarapan. Apakah kakak mau? Boleh, silakan. Oke, baik. Terima kasih, senang banget kamu udah tahu sinyal dari badan kamu kalau misalnya, ya kamu sendiri kamu tahu juga kalau misalnya itu dipengaruhi oleh karena kamu nggak makan kan, kamu bisa ngebandingin sama yang tahun lalu kamu sarapan dan kamu tahun ini mencoba untuk tidak sarapan. Nah memang kalau tidak sarapan itu memang sangat tidak bagus bagi seorang pelajar, ya bagi semuanya juga. Kalau orang tidak sarapan itu nanti dia tidak bisa melanjutkan aktivitas pada siang hari, yang ada dia makin lemas, pusing, dan makin tidak efektif dalam memproses atau mempelajari sesuatu karena asupannya kosong, jadi tidak ada oksigen yang bisa membuat otak kita berjalan karena kita berusaha keras kan untuk belajar, membaca. Nah otak itu perlu oksigen yang banyak. Nah oksigen itu didapat dari kita makan, kayak gitu. Saya paham. Kalau untuk makannya sendiri, berarti kakak kalau siang sore itu, kalau sehari itu makan berapa kali? Ya, seperti yang saya katakan, berarti pagi saya tidak makan, maka saya makan siang dan malam saja, sehingga ada 2 kali aja. Itu makan berat atau camilan saja? Kurang lebih, kadang berat, kadang camilan. Kalau misalnya camilan mungkin yang fast food, karena saya pikir mungkin karena lebih efisien serta banyak konsumsinya, banyak isinya gitu, kandungan. Oh baik, kalau untuk konsumsi sayur, apa Kak
sering mengonsumsi sayur? Ya berdasarkan dengan asupan saya, misalnya ada fast food gitu, ada mungkin ada sayurnya seperti selada atau kubis gitu. Tapi kalau selain itu saya kurang tahu. Kalau konsumsi selada dan kubis itu apakah setiap hari atau seminggu cuma sekali? Kurang lebih mungkin setiap hari mungkin. Oh baik, oke sudah bagus ya. Berarti setelah mengonsumsi sayur, berarti kalau misalnya saya tadi lemas dan pusing itu apakah ada gejala lain yang dirasakan seperti misalnya kalau kamu lagi duduk terus tiba-tiba mau berdiri terus itu langsung rasanya seperti jatuh gitu, apakah pernah merasakan seperti itu? Sedang berdiri lalu jatuh. Iya, kayak terasa benar-benar tidak ada tenaga, rasanya darahnya turun banget. Apakah pernah merasa seperti itu? Mungkin pernah saya. Tapi bukan kayak merasa kayak tiba-tiba saya pusing dan akan jatuh, tapi seperti saya kayak saking lemesnya saya merasa kayak ingin jatuh lagi, ingin duduk lagi atau tidur gitu. Oh iya baik ya, mungkin itu bisa disebabkan karena kakaknya tidak pernah sarapan di pagi hari, dan juga tadi karena kakak bilang kakak konsumsinya fast food dan makan sayurnya cuma selada dan kubis ya. Iya. Nah kemungkinan kakaknya kekurangan zat besi. Jadi kalau kekurangan zat besi itu dimana HB kakak itu bisa rendah. Ya itu yang bisa membuat kakak pusing, lemas, nggak ada tenaga, nggak bisa fokus. Nah kekurangan HB ini, yang kekurangan zat besi ini bisa berakibat fatal kalau kakaknya diamin terus-menerus, maksudnya terus mengonsumsi junk food. Dimana junk food itu juga tidak sehat kak. Jadi kalau bisa diusahakan makanlah yang real food. Real food apa kak? Atau yang real food maksudnya gimana? Mungkin yang dimaksudkan oleh dokter ini maksudnya seperti nasi dengan lauk, apakah? Iya benar, dengan lauk yang dimasak sendiri secara langsung. Bukan yang fast food seperti itu gitu. Nah di sini kalau boleh saya menyarankan, karena tadi kakaknya sudah mau bercerita, terima kasih banyak ya kakak sudah mau terbuka dengan saya. Saya menyarankan apakah kakak mau untuk merubah pola makan kakak itu menjadi lebih baik lagi? Ya boleh dicoba. Oke baik, mungkin kita mulai dulu pelan-pelan dari kita sarapan ya. Mungkin kalau di sarapan, kalau boleh tahu tahun lalu kakaknya sarapan biasanya sarapan apa? Tahun lalu, biasanya saya sarapan apa aja ada yang di meja. Oh baik, Seperti, mungkin biar tidak ribet dan kakaknya kalau misalnya males sarapannya ribet, mungkin boleh kakaknya pakai telur aja sama roti, itu simple. Atau kalau bisa kakaknya simpen sereal, susu, itu boleh sarapan ringan sebelum kakaknya nanti beraktivitas ke sekolah kayak gitu. Jadi yang simpel-simpel dan praktis ya? Iya, bisa juga ditambahkan sayur, seperti sandwich. Susu dicampur satu? Bukan susunya, tapi roti, telur, pakai sayur. Gitu. Ya bisa mungkin juga kakaknya membawa bekal dari masakannya mama. Iya, bisa. Iya, mungkin kakaknya sudah paham. Oh iya, jangan lupa juga untuk minum air yang selalu 8 gelas setiap hari. Apakah kakak sudah minum air 8 gelas biasanya? Tidak saya hitung biasanya, tapi kurang lebih ya kira 2 botol paling sehari. Oh baik. Nah, ini di sini saya juga punya panduan gizi seimbang buat remaja dan juga manfaat sarapan. Di sini kakaknya boleh baca. Jadi di sini tuh isinya pentingnya sarapan itu apa, manfaat sarapan. Terus ini menu sarapan contoh kecilnya yang kakak bisa. Mungkin kakak bisa juga cari di sosial media kalau kakak pengen berkreasi dengan sarapan kakak. Gitu. Terus di sini ada gizi seimbang juga kak. Jadi di gizi ini punya prinsip 4 pilar gizi seimbang. Dimana yang pertama itu mengonsumsi aneka ragam pangan. Beraneka ragam pangan seperti protein hewani, protein nabatinya, karbohidrat, sayur-sayurnya dan yang lainnya itu. Terus yang kedua membiasakan perilaku hidup bersih, selalu cuci tangan. Apapun aktivitas kakak sebelum makan dan sesudah makan kakak harus selalu cuci tangan. Baik, untuk yang ketiga ini melakukan aktivitas fisik. Nah itu kalau bisa sehari minimal 30 menit kakak jalan kaki biasa. Kalau misalnya tidak mau olahraga angkat beban atau workout atau seperti itu, kakak bisa dengan jalan kaki saja atau treadmill selama 30 menit dalam sehari itu sudah cukup banget.
Iya. Apakah sebelumnya kakak pernah melakukan olahraga ringan? Ya pernah, Ya. tapi udah agak lama dan tidak saya lakukan secara sering sehingga kadang-kadang saya mungkin melewatkan waktu ini aktivitas fisik yang banyak. Oh, nggak apa-apa, mungkin kali ini kita bisa lakukan sedikit-sedikit pelan-pelan dulu ya. Misalnya dari 15 menit dulu sehari, terus nanti meningkat sampai akhirnya bisa konsisten melakukan itu. Oh iya Kak. Baik, untuk yang keempat itu memantau berat badan setiap bulan. Jangan lupa untuk dipantau terus berat badannya kakak, apakah stagnan terus gitu, apakah naik ataukah turun gitu. Untuk ini saya kasih kakaknya dulu, Oh iya, boleh dibawa kasih. pulang. Oh, iya. Untuk berat badannya kakak selama ini apakah standar aja segitu terus atau naik turun? Sebenarnya saya belum ngecek karena lebihnya tuh saya lebih fokus pada ini efisiensinya aja, karena kan saya kadang-kadang belakangnya karena kan tidak ada sekolah gitu, banyak libur dan sebagainya, sehingga saya biasanya lebih bangunnya lebih siangan sehingga saya tidak makan sarapan itu. Oh gitu, baik ya, tidak apa-apa. Mungkin mari kita coba pelan-pelan ubah sedikit ya. Mulai dari tadi di situ ada contoh makan sarapannya yang simpel-simpel. Terus mulai juga aktivitas fisiknya dikurangi, juga junk foodnya diganti dengan makanan real food. Kalau bisa ya makan sayur, tempe, tahu, ayam seperti itu, ikan. Ikan itu bagus juga untuk untuk memperbuat otak kakak, untuk membuat kakak fokus. Bisa, ikan itu bagus, banyak sekali manfaat ikan. Tuh, mungkin bisa di situ. Terus juga jangan lupa minum air 8 gelas sehari. Terus juga untuk gula dibatasi kak. Kalau kakak tahu nggak kalau kita tuh boleh dalam sehari mengonsumsi gula itu berapa? Sekitar 4 sendok kalau nggak salah, pernah dengar dari saudaranya kakak saya, temennya saudara saya. Betul, iya, 4 sendok dalam sehari, 4 sendok makan ya. Iya. Dan itu dalam semua makanan sehari, bukan cuma buat teh, misalnya di teh pakai gula 1 sendok, bukan seperti itu, tapi dari makan nasinya, cemilannya itu semua minimal 4 sendok, maksimal 4 sendok. Kalau garam juga minimalnya 1 sendok teh. 1 sendok teh? Iya, garam. Karena garam itu mengandung natrium yang tinggi. Kalau kakak konsumsi banyak, itu bisa menyebabkan hipertensi. Hipertensi? Iya. Yang mana itu ya? Hipertensi itu tekanan darahnya tinggi akibat kakak mengonsumsi makanan yang asin, pedas terlalu banyak. Oh gitu. Iya. Jadi kalau bisa itu dihindari. Kakak nggak suka pedas? Apa suka pedas? Enggak, itu saudara saya suka. Oh, bagus kak. Kalau kayak gitu pertahanin. Bagus, jadi makanannya yang normal-normal aja, jangan terlalu pedas, jangan terlalu hambar juga gitu. Siap dok. Baik, apakah mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi terkait kendala keluhan kakak? Jadi berkaitan dengan sarapan ya. Kalau misalnya saya makan siang atau makan malamnya tuh mungkin dengan fast food, apakah boleh atau tidak ya? Nah, kalau itu saya sarankan boleh, tapi jangan sering-sering. Kalau bisa dibatasin dulu. Misalnya kakaknya setiap hari junk food ini, coba dibatasin dengan seminggu maksimal 2 kali junk food aja. Gitu. Ya, pelan-pelan dikurangi sampai nanti akhirnya sebulan sekali junk foodnya kalau bisa. Karena junk food itu lumayan pengaruhnya tuh besar, apalagi lemaknya kan kita nggak tahu ya minyak apa yang dipakai, ada berapa lama disimpan, jadi belum tentu fresh juga. Jadi demi kefokusan kakak dan nyaman beraktivitas, jadi marilah kita ubah pola hidup kakak jadi lebih sehat lagi dengan mengurangi junk food dan memulai untuk sarapan gitu. Apakah kakak sudah paham? Sebenarnya saya ada satu pertanyaan lagi, apakah boleh dijawab? Boleh, tanyakan tadi. Oh ya, jadi kan tadi kan dibilang kalau maksimal dari konsumsi gula itu sekitar 4 sendok makan. Betul. Apabila dalam sehari saya mungkin aja makannya sama sekali tidak makan gula, apakah itu bisa mengakibatkan hal buruk bagi saya tidak? Sebenarnya tidak kak. Kalau misalnya kakak tidak mengonsumsi gula itu kan kakak makan nasi pasti kan, kalau makan nasi. Iya pasti. Nah, nasi itu juga mengandung glukosa, jadi itu saja sudah cukup, udah membuat energi kakak cukup dalam sehari.
Karena nasi itu juga kandungan glukosanya lumayan tinggi kak. Kalau kakak tambah cemil-cemilan mungkin itu bisa melebihi kadar gula seharusnya. Seperti itu. Jadi masih di batas aman kalau kakak cuma konsumsinya hanya makan nasi saja, tidak makan cemilan yang lainnya. Justru itu yang bagus. Karena remaja sekarang kan banyak yang diabetes ya, Iya. cemilan-cemilan gitu. Misalnya tuh Jeffrey. Oh, Iya. iya itu bisa dikurangi. Bisa kakak kasih tahu temennya kalau gula sehari itu 4 sendok aja, nggak boleh lebih dari itu. Itu kakaknya tadi sudah bagus. Kalau kakaknya mengurangi gula, tidak makan cemilan atau tidak minum minuman manis. Kakak pernah minum manis? Apakah maksudnya sering minum manis seperti soft drink misalnya, atau boba-boba gitu? Apakah kakak pernah? Kalau boba saya kurang, tapi kalau misalnya minuman manis saya rasa saya agak sering, terutama kalau misalnya disambi dengan makan junk food atau fast food seperti itu. Oh iya, waduh itu kak, itu tidak boleh sebenarnya, karena soda dengan junk food itu kedua makanan yang menyebabkan diabetes kan nantinya. Ya dia bukan dampak jangka pendek tapi di jangka panjangnya. Nanti kakak jika udah berumur, saya umur 30-an itu baru keluar penyakitnya dari makanan junk food dan soft drink yang kakak minum tadi. Jadi mulai sebaiknya sebelum terlambat menurut saya kakak ubah perilaku hidup kakak dari sekarang karena belum terlambat. Oh iya. Ya baik, ada yang bertanyakan lagi? Sepertinya sudah dulu ya. Oh baik. Terima kasih ya kak sudah mau ada keinginan untuk berubah dan memikirkan hidup kakak lagi dan badan kakak dan mau menjadi lebih sehat lagi dan melakukan pola hidup sehat. Terima kasih. Mungkin kalau memang ada kendala atau gimana bisa tanyakan saya lagi atau bisa kita konsultasikan minggu depan lagi untuk memantau proses kakak. Oh iya boleh. Dalam perubahan kakak Di sini lagi ya. Iya boleh. Mungkin jamnya sama atau Boleh, terserah kakak nanti di WA aja saya atau gimana. Kalau misalnya pertanyaan boleh langsung WA saya juga. Oh iya. Jadi terima kasih banyak ya kak atas waktunya hari ini. Iya. Masih. Ya terima kasih.